materi kita hari ini tuh membahasnya apa sih yang perlu dilakukan atau persiapan persalinan di tengah pandemi COVID-19. Kita nggak tahu COVID ini akan berakhir sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita nggak tahu nih, masih belum tahu, masih belum terbayang akan mungkin dekat ya, maksudnya jaraknya mungkin sebentar lagi kita nggak ada yang bisa memprediksi itu. 3 bulan selesai pun juga tidak ada yang bisa memprediksi itu ya dok ya. Jadi sebagai ibu hamil nih kayaknya perlu banget, perlu tahu, perlu berdiskusi, perlu mempersiapkan sedari sekarang. Karena kalau buat saya persalinan di tengah apapun ya kondisinya seperti apapun, persalinan itu tetap harus menjadi momen yang selalu dikenang gitu ya. Menjadi momen yang persalinannya itu memang benar yang memorable, persalinan indah yang selalu diingat nanti mungkin sampai kakek cucu neneknya pun juga akan selalu diingat waktu itu saya bersalinnya di tengah pandemi COVID dengan persiapan bla bla bla. Mungkin saat ini kita kayaknya agak kayak takut gitu ya dengan kondisi ini, tapi mungkin nggak ada yang menutup kemungkinan suatu hari nanti kita bisa menceritakannya itu dengan bahagia, dengan happy gitu ya, bisa melalui semua ini. Dokter Afi, kepada Dokter Afi, saya persilahkan waktu dan tempat untuk membuka materi terlebih dahulu dengan materi tentang persiapan persalinan di tengah pandemi COVID-19. Oke, suaraku dengeran ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Teh Helga sebagai moderator. Juga di belakang layar ya, ada Kang Yose yang di belakang layar nggak kelihatan. Ada Teh Ratih juga yang sudah membantu terlaksananya Zoom meeting kita hari ini ya. Untuk bunda-bunda sekalian, semoga berada dalam kondisi yang sehat, selalu berada dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan juga bisa membuat bunda-bunda sekalian bisa lebih siap menghadapi persalinannya nanti. Walaupun saat ini kondisi sepertinya memang kurang mendukung ya untuk bisa mendapatkan kondisi ideal dalam persalinan kita. Tapi apapun itu ya kita anggap ini adalah serangan supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan kita semua bisa melewati pandemi ini, bisa melewati akan dengan penuh kenangan indah ya untuk anak-anak dan cucu kita nanti. Oke, bismillah. Untuk persiapan persalinan di tengah pandemi COVID, yang pertama-tama mungkin kita akan mulai dari mungkin bisa ditampilkan slide-nya ya, biar bunda-bunda bisa baca dan lihat juga. Oke. Pertama saya ingin cerita dulu sedikit ya, sebenarnya apa aja sih yang harus kita ketahui mengenai pandemi COVID-19 ini. Apa sih COVID-19? Nah, seperti kita ketahui bersama, mungkin bunda-bunda sekalian sudah bisa banyak membaca atau mendengar berita di media atau misalnya di media massa bahwa yang kita hadapi ini adalah penyakit yang disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kenapa ada angka 19? Karena pertama kali ditemukan atau pertama kali terjadi itu di tahun 2019. Nah, penyakit ini tuh adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sejenis virus corona, di mana next slide aja Teh. Di mana virus corona ini pertama kali ditemukan atau berada di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Jadi memang ini sesuatu virus yang betul-betul masih baru, yang kami pun di dunia kedokteran, di dunia kesehatan ini adalah sesuatu yang masih harus kami pelajari lebih jauh. Makanya berbagai informasi mengenai penyakit COVID-19 dan virus penyebabnya ini masih sangat berkembang dengan dinamis sekali. Apa-apa yang kita ketahui pada saat awal mulai pandemi dengan apa-apa yang kita ketahui sekarang bisa jadi masih sangat banyak berubah. Oleh karena itu penting sekali sebenarnya kita untuk sama-sama mengupdate dan terus mencari tahu tentang penyakit ini dan bagaimana cara kita untuk bisa menghadapinya. Gejala apa saja sih yang biasanya dirasakan oleh pasien-pasien yang mungkin mengalami
penyakit COVID-19. Gejala yang paling sering itu adalah demam. Itu dirasakan oleh lebih dari 80% pasien yang mengalami tertular COVID-19. Gejala selanjutnya adalah gejala-gejala seperti infeksi saluran pernafasan, misalnya batuk, terus kemudian ada juga beberapa pasien yang mengeluh adanya pilek, hidung tersumbat, terus kemudian berkurangnya indera penciuman, jadi seperti kalau kita nggak bisa mencium ya, penciuman kita jadi berkurang. Dan gejala seperti sakit flu lainnya, biasanya badan terasa pegal-pegal, badan terasa lemas, itu adalah gejala yang sering ditemukan. Sebagian besar sebenarnya orang yang terinfeksi dari COVID-19 ini itu mengalami hanya gejala ringan. Bahkan mungkin hampir tidak menyadari bahwa ternyata dia terinfeksi COVID-19. Tetapi sekitar 1 dari 5 pasien itu bisa menghadapi gejala yang lebih berat yang hingga mengganggu sistem pernafasan dan membutuhkan alat bantu nafas. Kalau untuk angka kematian sendiri, saat ini di Indonesia kalau dari persentase pasien yang mengalami terinfeksi COVID, memang angka kematian masih tinggi, sekitar di 8-9%. Tetapi kalau di laporan di dunia, itu rata-ratanya di antara 4-5% untuk angka kematiannya. Jadi bukan sesuatu hal yang bisa kita anggap enteng ya, nggak seperti kita flu biasa. Mungkin ini adalah sesuatu penyakit yang memang harus betul-betul kita waspadai bersama. Nah, penularan COVID-19 ini terjadi dari orang ke orang, itu melalui droplet. Jadi pada saat kita batuk, atau pada saat kita bersin, atau bahkan pada saat kita berbicara, itu bisa jadi ada percikan-percikan dari air ludah atau dari saluran pernafasan yang itu akan bisa istilahnya keluar dari saluran pernafasan kita, terhambur ke udara, dan kemudian bisa dihirup oleh orang yang berada di dekat kita. Atau bisa juga itu menempel di permukaan benda-benda yang berada di sekitar kita, yang kalau misalnya disentuh oleh orang, kemudian orang itu menyentuh daerah mata, daerah hidung, daerah mulut, itu akan menyebabkan orang tersebut tertular. Makanya penting sekali, nanti kita akan bahas juga bagaimana cara kita untuk mengurangi risiko penularan. Tuh. Nah, pada saat kita mulai terpapar dari virus COVID, virus coronavirus ini masuk ke tubuh kita, itu akan ada waktu dari mulai kita terpapar sampai kita akan mengalami gejala. Biasanya waktu itu rata-ratanya antara 1 hingga 14 hari, itu disebut dengan masa inkubasi, atau rata-rata itu ada di 5 hari, baru orang itu akan mengalami gejala. Gejalanya ini bisa bervariasi antara mulai dari gejala ringan seperti yang tadi sudah saya jelaskan hingga ke gejala berat. Nah, yang perlu diwaspadai lagi adalah saat ini memang belum ditemukan adanya vaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Belum juga ada obat yang sudah terbukti bisa mengobati COVID-19. Jadi betul-betul satu-satunya cara adalah bagaimana kita bisa menghindari sebaik mungkin risiko penularan. Oke, slide. Oke. Ini adalah beberapa poin untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Saya rasa ini adalah hal yang betul-betul harus bisa kita disiplin lakukan. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Kalau memang hand sanitizer langka, sebaiknya gunakan sabun dan air bersih dengan cara cuci tangan 6 langkah ya, sesuai yang dianjurkan oleh WHO. Itu udah banyak banget videonya, nanti bunda-bunda bisa belajar dan pastikan kita betul-betul menjaga hygiene tangan kita dengan baik. Karena tadi sumber penularan paling banyak itu dari tangan. Tangan kita ini sumber kumannya banyak, jadi betul-betul kita harus menjaga kebersihan tangan kita dengan rajin cuci tangan. Terus kemudian jangan lupa juga untuk menjaga jarak aman minimal 1 meter apabila kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Karena tadi kenapa 1 meter? Karena kan droplet pada saat kita batuk atau bersin itu dia droplet yang agak besar dia akan jatuh dalam jarak 1 meter. Jadi kalau kita lebih dari 1 meter itu insya Allah kita akan mengurangi risiko penularan kita. Terus penting juga untuk menghindari pergi ke tempat ramai. Kalau banyaknya kontroversi PSBB, seperti sekarang di Bandung kita sudah mulai menerapkan PSBB, itu memang tujuannya adalah supaya menghindari adanya terkumpulnya keramaian, sehingga bisa mengurangi risiko penularan COVID-19. Kemudian ingat juga untuk hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Jadi sebelum kita menyentuh wajah, usahakan kita sudah cuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer, baru kemudian kita boleh menyentuh area mata, hidung, dan mulut kita.
Jangan lupa juga untuk menjaga hygiene pernafasan. Jadi kita menutup mulut dan hidung. Kalau misalnya memang kita batuk atau bersin, usahakan menutup mulut dengan hidung dengan menggunakan tisu. Kemudian tisu ini yang sudah terkontaminasi langsung dibuang ke tempat sampah dan kemudian kita segera cuci tangan. Itu penting juga. Kemudian gunakan masker saat bepergian keluar rumah. Kalau kita tidak bisa mengakses masker medis, kita boleh menggunakan masker kain. Kalau bisa yang setidaknya ada 2 lapis, 3 lapis dikasih filter lagi, dikasih penyaring lagi. Lebih aman daripada masker kain yang dia hanya 1 lapis. Kemudian tetap berada di rumah, kecuali pergi untuk kebutuhan mendesak. Dan paling penting juga adalah segera hubungi petugas kesehatan bila mengalami gejala demam, batuk, dan juga apalagi bila disertai dengan ada kesulitan bernafas. Poin terakhir yang tadi saya katakan juga di depan, karena memang virus ini masih baru, wabah ini masih sangat baru, kita masih sama-sama belajar, jangan lupa untuk terus mencari informasi terkini mengenai kondisi wabah dan kebijakan kesehatan di tempat kita tinggal. Karena masing-masing daerah itu memiliki kebijakan yang berbeda. Jadi jangan ragu untuk menghubungi misalnya call center atau tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan di dekat Anda bila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait COVID-19. Gitu. Seperti misalnya di klinik Jasmine kita sangat terbuka, misalnya ayah bunda ada yang ingin bertanya tentang pandemi ini, mangga silahkan menghubungi kami, nanti insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ayah dan bunda. Nah, sekarang terkait dengan bunda-bunda di sini yang mungkin sedang hamil atau sedang menyusui, apakah ibu hamil itu lebih beresiko nggak sih terinfeksi COVID-19? Nah, memang untuk pengaruh dari penyakit ini ke ibu hamil itu memang masih dalam tahap penelitian, karena kan memang masih sangat baru ya penyakitnya. Jadi saat ini sih kalau data yang ada itu risiko ibu hamil untuk terinfeksi itu kurang lebih sama dengan risiko populasi umum lainnya. Akan tetapi, karena memang ibu hamil ini kan kondisi tubuhnya sedang spesial ya, banyak perubahan anatomi dan juga perubahan sistem imunitas tubuh. Jadi daya tahan tubuh ibu hamil ini memang cenderung lebih berisiko tinggi untuk kalau misalnya kita terpapar dengan COVID-19, bisa jadi kita akan mengalami gejala yang lebih berat dibandingkan dengan populasi umum. Karena itu paling penting buat ibu hamil itu adalah bagaimana kita menghindari tertular dari COVID-19 ini. Karena kalau kita sudah tertular, bisa jadi kita akan mengalami gejala yang lebih berat dibandingkan dengan populasi umum lainnya yang tertular. Gitu. Penting banget kalau kita merasa udah mulai kok kayaknya saya ada keluhan ya, gejala demam, batuk, atau ada kesulitan bernafas, segera hubungi dokter atau bidan yang mendampingi Anda supaya bisa diperiksa lebih lanjut lagi. Menghubungi di sini sebaiknya kita lakukan via telepon dulu, jangan langsung datang ke fasilitas kesehatannya. Karena dengan demikian kita juga bisa mencegah risiko penularan dari misalnya kita memang sakit, kita akan mengurangi pencegahan risiko penularan ke orang lain. Terus kemudian tenaga kesehatan mendampingi kita pun bisa memutuskan atau bisa memberi advice yang lebih baik untuk bisa mengarahkan gitu kemana kita harus memeriksakan diri. Jadi nanti bisa dihubungi dulu via telepon untuk mendapatkan nasihat atau saran dari tenaga kesehatannya. Bila memang disuruh datang untuk periksa, segera datang untuk memeriksakan diri. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh pasien-pasien kita. Misalnya kita terkena COVID-19, ini bisa menular nggak sih dari ibu hamil ke janinnya? Sejauh ini sih memang belum ditemukan ya, ada bukti penularan dari COVID-19 ini dari ibu hamil ke janin dalam kandungan. Jadi virus ini tuh tidak ditemukan ada di cairan ketuban, tidak ditemukan ada di air susu ibu, tidak ditemukan juga ada di penularannya transplasental, jadi tidak melalui barier plasenta. Jadi ibu hamil yang mengalami infeksi COVID-19 itu janinnya selama di dalam kandungan sejauh ini dia tidak tertular. Nah, tapi ada kemungkinan pada beberapa kasus didapatkan bayi yang baru lahir dari ibu yang positif COVID-19 itu bisa jadi tertular. Tetapi ini masih diteliti lebih lanjut, apakah penularannya itu terjadi di dalam kandungan atau terjadi di luar kandungan setelah bayi dilahirkan. Misalnya melalui droplet saluran pernafasan seperti tadi atau pada saat proses persalinannya. Gitu. Jadi kalau sekarang sejauh ini protokol di dunia medis, kalau misalnya memang ada bayi baru lahir dari ibu yang memang dicurigai terkonfirmasi atau terkonfirmasi positif terinfeksi COVID, itu akan dirawat terpisah dari ibunya.
gitu. Dan kemudian bayi pun akan langsung masuk dalam pemantauan untuk dilihat kondisinya ke depan seperti apa, apakah tertular atau tidak. Jadi nanti bayi baru lahirnya pun akan dilakukan pemeriksaan apakah tertular COVID-19 atau tidak. Nah, yang unik lagi ya, dan harus kita beradaptasi pada saat pandemi COVID-19 ini, mungkin bunda-bunda juga sudah merasakan agak lebih sulit ya untuk mengakses pemeriksaan kehamilan pada saat pandemi. Tapi yang paling penting harus kita sama-sama ingat dan sama-sama kita betul-betul hargai adalah bahwa sebenarnya semua ibu hamil, termasuk ibu yang sudah terkonfirmasi positif atau suspek COVID-19, itu tetap berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Jadi jangan sampai ada diskriminasi gitu ya, misalnya ternyata ada bunda-bunda yang tertular lalu persalinannya jadi tidak nyaman atau pemeriksaan kehamilannya jadi lebih susah. Itu adalah hal yang betul-betul kita hindari dan sama-sama kita jaga, karena bagaimanapun ibu hamil, ibu bersalin tetap berhak untuk mendapatkan pelayanan yang positif, pengalaman yang positif, baik dari pemeriksaan kehamilan, persalinannya, pemeriksaan nanti pasca persalinan, dan juga pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, ini pengalaman persalinan positif yang berhak didapatkan ibu itu adalah yang pertama adalah perlakuan penuh hormat dan tetap menghargai kenyamanan ibu. Jadi komunikasi, terus kemudian pendampingan itu tetap diberikan gitu kepada ibu semaksimal bisa dilakukan pada era pandemi ini. Mungkin memang ada beberapa fasilitas kesehatan yang membatasi, misalnya pendamping biasanya bisa 2 orang, 3 orang. Untuk saat pandemi ini mungkin kita hanya terbatas di 1 orang, maksimal di 2 orang. Tapi itu adalah hal-hal yang memang harus kita beradaptasi dengan itu. Kemudian ibu, bunda-bunda juga tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap dari tenaga kesehatan dan pihak yang terlibat dalam proses salinan bunda-bunda sekalian. Paling penting juga adalah untuk tetap mempersiapkan diri dengan baik supaya kita tetap bisa merasa nyaman dan mengurangi nyeri saat persalinan yang disesuaikan dengan kondisi persalinan bunda. Jadi jangan gara-gara ada pandemi nih, ya udahlah yang penting mah jelas selamatnya ya. Tetap kita harus bisa punya cita-cita gitu untuk bersalin itu bukan cuma aman tapi juga nyaman gitu. Dan ibu tetap bisa aktif dan bebas memilih posisi persalinan atau memilih tempat persalinan sesuai dengan kondisi kehamilan bunda. Yang perlu digarisbawahi adalah bila ibu hamil atau bersalin ini memang dicurigai atau terkonfirmasi positif COVID-19, petugas kesehatan itu pasti akan melakukan upaya pencegahan maksimal untuk mengurangi risiko penularan untuk diri sendiri, untuk diri petugas kesehatannya, dan juga berbagai pihak lain yang terlibat. Itu misalnya, jadi jangan lihat kalau misalnya nanti pada saat persalinan, misalnya dokter atau bidannya pakai pakaian lengkap ya, atau yang ngetren hazmat itu bukan buat belanja ke supermarket, tapi itu untuk pada saat kita melayani pasien, kemudian pakai Google, pakai penutup muka, itu semua untuk sama-sama menjaga supaya penularan itu bisa dicegah. Gitu. Oke, slide. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan sendiri, ini ada beberapa tips untuk bunda-bunda supaya bisa tetap aman dan nyaman saat pemeriksaan kehamilan. Yang paling penting adalah batasi pemeriksaan kehamilan itu hanya untuk kondisi darurat dan pemantauan wajib. Selama hamil, itu pemantauan wajib itu setidaknya dilakukan 4 kali pemeriksaan. Yaitu yang pertama 1 kali di trimester pertama, itu antara 8 sampai 12 minggu. Jadi untuk bunda-bunda yang baru hamil, sebaiknya memang dikonfirmasi kehamilannya boleh untuk melakukan pemeriksaan. Terus kemudian yang kedua itu 1 kali pada saat trimester kedua antara 18 sampai 22 minggu. Kunjungan trimester kedua ini penting dilakukan untuk melakukan screening lengkap. Jadi kita bisa lihat bayi dari kepala sampai ke kaki untuk screening apakah ada kelainan bawaan, itu bisa dilakukan pada saat trimester kedua ini. Jadi minimal sekali pada saat trimester kedua boleh melakukan kunjungan 1 kali. Lalu kemudian 2 kali kunjungan pada saat trimester 3. Sebaiknya dilakukan pada usia kehamilan 32 sampai 34 minggu, lalu kemudian di atas 36 minggu. Kunjungan di trimester ketiga ini penting untuk menilai posisi janin, misalnya kepala kah, atau ada sungsang kah, atau ada kelainan posisi lainnya. Kemudian posisi plasenta, cairan ketuban, taksiran berat badan janin nanti pada saat persalinan, dan juga penting juga untuk melakukan perencanaan persalinan.
Nah, bila bunda-bunda merasa sehat, minimal lakukan 4 kali kunjungan pemeriksaan kehamilan ini. Sisanya yang lain bisa dilakukan dengan konsultasi, bisa via online atau menghubungi langsung ke tenaga kesehatannya. Gitu. Terus kemudian yang kedua, cari informasi mengenai prosedur pemeriksaan dan peraturan di fasilitas kesehatan tempat bunda-bunda sekarang melakukan pemeriksaan. Misalnya kalau di klinik Jasmine kita ada prosedur baru untuk cara pendaftaran, misalnya antrian, dan beberapa peraturan khusus lainnya. Misalnya harus pakai masker, terus kemudian harus jaga kebersihan tangan, pendamping hanya boleh 1 orang, nah seperti itu. Dan itu masing-masing tempat kesehatan bisa jadi memiliki peraturan yang berbeda. Makanya penting sekali supaya bunda tetap nyaman dan nggak kaget sebelum nanti melakukan pemeriksaan, hubungi dulu tempat pemeriksaannya supaya bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Pastikan bunda dan pendamping itu dalam keadaan sehat kalau untuk kontrol rutin. Tapi kalau misalnya memang ada keluhan, ya nggak usah sehat ya, berarti itu kan karena memang membutuhkan pelayanan kesehatan, jadi bisa datang kapan saja. Kemudian gunakan masker, jaga kebersihan tangan selama berada di tempat pemeriksaan, jaga jarak aman juga dengan pasien atau pengunjung lainnya. Biasanya fasilitas kesehatan itu akan membatasi jumlah pasien yang berada di satu tempat dalam satu waktu. Jadi diharapkan tidak terlalu antri lama pada saat pemeriksaan dan kemudian tidak menumpuk pasiennya. Itu adalah hal yang sama-sama kita jaga untuk mencegah juga proses penularan. Nah, yang nomor 6 ini yang mungkin kami dari petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan memohon dengan sangat untuk bunda-bunda untuk menginformasikan kondisi kesehatan dan keluhan dengan lengkap dan jujur ya pada saat mendaftar atau pada saat dilakukan wawancara awal. Karena hal ini tuh akan sangat membantu petugas kesehatan untuk bisa membuat rencana penanganan dan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan bunda. Jadi kalau misalnya memang ditanya riwayat perjalanan atau misalnya riwayat kontak dengan pasien COVID, tidak usah ragu untuk mengungkapkan, karena itu bukan akan jadi dibeda-bedakan, enggak, tapi itu akan membuat kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih aman, baik untuk bunda-bunda, pasien lain, ataupun tenaga kesehatan. Jadi kita bisa sama-sama saling menjaga. Tuh. Yang terakhir, kalau misalnya membutuhkan vitamin atau suplemen, itu harus tetap dikonsumsi teratur. Nah, ini kalau misalnya memang, aduh, saya nggak bisa kontrol nih, gitu ya. Tidak masalah untuk bisa langsung menghubungi apotek atau menghubungi dokternya dulu untuk menanyakan vitamin lanjutannya. Nanti itu bisa dibeli secara online. Gitu. Kalau di klinik Jasmine juga insya Allah kita bisa melayani pembelian obat atau vitamin dan suplemen secara online. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi jangan sampai gara-gara nggak kontrol nih kan disuruh cuma 4 kali, ya udah nggak minum vitamin, nggak boleh ya. Jadi harus tetap minum vitamin dan suplemennya. Slide. Oke. Nah, kalau misalnya tadi itu adalah bagaimana kita menjaga pada saat kita kontrol rutin. Nah, ini adalah yang Bunda bisa lihat di layar, ini adalah tanda bahaya yang memerlukan penanganan segera. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mengalami tanda-tanda seperti yang ada di layar, ini pura-pura kesadaran, demam tinggi, dan lain sebagainya, nggak usah tunggu waktu kontrol, segera datang kapan saja di fasilitas kesehatan yang bisa melayani 24 jam. Karena ini adalah tanda bahaya yang memerlukan penanganan segera. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti ini, segera hubungi tenaga kesehatannya dan langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat bila ada gejala jelas. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Aduh, saya mual muntah tapi nggak ada jalur kontrol. Nggak datang deh, nggak boleh ya. Jadi kalau seperti itu, segera datang saja karena ini memang memerlukan penanganan. Slide. Oke. Ya, kalau tadi kita bicaranya serem-serem ya. Ya serem-serem, tapi mudah-mudahan memang harus bisa kita persiapkan. Nah, persalinan kita ingat apapun metodenya, seperti apapun kondisi yang kita hadapi, ini tetap adalah sebuah momen istimewa yang harus kita persiapkan dengan baik. Slide. Nah, apakah ada rekomendasi metode persalinan tertentu ya saat pandemi COVID ini? Ini juga pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh pasien-pasien kami. Kalau sampai saat ini sih memang belum ada bukti yang kuat merekomendasikan salah satu metode persalinan terkait dengan pandemi ini. Jadi metode persalinan itu tetap dipilih berdasarkan indikasi obstetri, jadi kondisi ibu dan kondisi janin, dan juga dengan memperhatikan keinginan ibu dan keluarga.
Nah, kecuali kalau ibu-ibu yang mengalami, misalnya ibu-ibu yang terinfeksi COVID-19, ada penurunan kondisi, tentu sebaiknya persalinan itu bisa jadi dipercepat, bisa jadi dengan berupa tindakan operasi SC atau misalnya tindakan operatif pervaginam lainnya, misalnya dilakukan vakum atau misalnya dilakukan induksi misalnya untuk percepatan persalinannya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ibu dan bayi dalam keadaan baik, saat ini metode persalinan masih tetap dipilih berdasarkan indikasi yang ada dan juga keinginan ibu dan keluarga. Slide. Oke. Nah, yang sering menjadi pertanyaan lagi juga adalah bagaimana kita memilih ya tempat persalinan, lebih aman bersalin di mana sih dengan kondisi lingkungan yang seperti sekarang. Paling penting pada saat kita ingin memilih tempat persalinan adalah sesuaikan dengan kondisi kehamilan kita. Misalnya kalau bunda-bunda memang alhamdulillah dapat kehamilan berisiko rendah, jadi yang memang tidak ada komplikasi pada kehamilannya dan risiko persalinannya, mungkin pilihan persalinan misalnya di tempat praktek bidan, di puskesmas atau klinik bersalin itu lebih aman dan bisa jadi pilihan utama dibandingkan kita datang ke rumah sakit besar yang memiliki jumlah pasien yang lebih banyak dan juga paparan infeksi mungkin lebih tinggi. Tapi kalau misalnya memang kita punya kehamilannya berisiko tinggi, tentu lebih baik untuk merencanakan persalinan di rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap. Jadi kalau pilihan tempat bersalin, kalau ibu-ibu yang berisiko rendah, ini pilihan tempat bersalin bisa lebih luas. Kita bisa memilih persalinan di tempat yang mungkin pasiennya tidak terlalu banyak, kemudian persalinannya, layanannya bisa lebih personal, itu relatif lebih aman untuk mencegah terjadinya infeksi dan pandemi ini dibandingkan kalau kita datang ke rumah sakit yang mungkin pasiennya itu lebih beragam. Nah, tapi kalau misalnya ternyata bunda-bunda atau ibu hamil ini yang akan bersalin, ini ternyata merupakan pasien yang dicurigai atau bahkan mungkin sudah terkonfirmasi menderita COVID-19, ini persalinan ini harus dilakukan di rumah sakit rujukan yang sudah memiliki fasilitas khusus untuk perawatan pasien COVID-19. Karena nanti untuk persalinannya, kemudian perawatan bayi baru lahirnya, dan perawatan pasca salinnya itu membutuhkan protokol khusus dan di ruangan yang khusus. Gitu. Jadi sekarang sebagian besar tempat pelayanan kesehatan pada saat ibu masuk akan bersalin itu akan melakukan istilahnya screening. Jadi semua pasien itu akan mulai dari wawancara ya, di anamnesa istilahnya kita akan wawancara apakah ada risiko untuk persalinan, untuk risiko terinfeksi COVID, terus kemudian pemeriksaan fisik dan juga beberapa tempat menerapkan pemeriksaan laboratorium juga untuk screening pasien apakah terinfeksi COVID atau tidak. Kalau misalnya memang indikasi, ternyata dicurigai nih terinfeksi, nah itu bisa jadi pasien harus dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk bersalin di sana. Itu. Jadi jangan kaget juga misalnya datang ke vaskesnya mau bersalin, disuruh nih banyak banget ya pemeriksaannya, karena memang dalam kondisi pandemi seperti ini kami semua dituntut untuk berpikir positif dulu sebelum ternyata terbukti negatif. Jadi kita harus memperlakukan pasien itu dicurigai dulu sebelum nanti terbukti negatif. Gitu. Ini semua demi keamanan bunda sekalian, terus kemudian keamanan pasien-pasien lain yang juga ada di tempat bersalin dan juga keamanan tenaga kesehatan di tempat persalinan. Jadi jangan kaget dan jangan merasa, aduh kok gini ya, gitu harus diperiksa, tapi itu untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama. Gitu. Poin nomor 2 yang paling penting adalah jangan lupa untuk menyiapkan beberapa alternatif pilihan untuk bersalin. Karena alternatif pilihan ini penting, misalnya, rencananya lahiran nih di tempat Bu Bidan, tapi ternyata ada masalah, ada komplikasi, mau nggak mau kan pasti harus dirujuk ya untuk supaya aman untuk ibu dan bayinya. Nah, jangan sampai baru mikir, aduh rujuk kemana ya pada saat komplikasi itu terjadi. Jadi sebaiknya memang sebelum hari H persalinan sudah punya alternatif. Kalau perlu rujukan, akan dirujuk kemana. Kalau bisa punya alternatif lebih dari satu itu lebih baik karena memang rumah sakit yang ada di kita sekarang ini lagi pasien itu sedang banyak, jadi kadang-kadang ada rumah sakit yang mungkin penuh, kita harus mencari alternatif lainnya. Nah itu yang harus kita persiapkan gitu lebih baik supaya pada saat membutuhkan kita sudah bisa lebih cepat mengambil keputusannya. Yang ketiga, jangan lupa untuk cari informasi mengenai tempat bersalin yang kita pilih dan bagaimana prosedur persalinan di tempat tersebut. Jadi sempatkan memang untuk setidaknya bertanya melalui telepon bagaimana prosedur persalinan di tempat tersebut supaya kita pun bisa bersiap-siap dan nanti tidak kaget pada saat datang.
Betul. Ya, jadi pilihan tempat persalinan tadi risiko rendah, pilihan bisa lebih banyak, risiko tinggi mungkin lebih baik di rumah sakit yang lengkap. Jangan lupa siapkan beberapa alternatif dan cari informasi dulu sebelum hari H persalinan. Slide. Oke. Nah, apa yang perlu dipersiapkan menjelang persalinan? Di era pandemi ataupun tidak, ini adalah rumus yang harus dipersiapkan oleh ayah dan bunda sekalian. Di dalam keadaan biasa aja dia harus disiapin, apalagi sekarang kita dalam keadaan luar biasa, persiapannya harus lebih baik lagi. Pertama, persiapan spiritual tentunya, kedua, persiapan pengetahuan, persiapan fisik, persiapan finansial, dan juga sistem pendukung lainnya. Slide. Oke. Satu, luruskan niat ya, luruskan niat. Persalinan itu bagian dari ibadah kita. Dan ya ini bagian dari perjuangan kita ya, jihadnya kita sebagai perempuan. Dan ini kita sambut harus dengan rasa ikhlas, bahagia, sebagai wujud rasa syukur kita. Allah sudah menganugerahkan kehamilan, buah hati untuk kita jaga dan kita sambut dengan sepenuh hati. Jadi ini memang sesuatu hal yang harus kita perjuangkan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk selalu menempatkan tawakal kepada Allah ya sebaik-baiknya penolong. Karena kadang-kadang pada kondisi seperti ini mungkin kita sulit untuk bisa mendapatkan persalinan ideal seperti keinginan kita. Misalnya beberapa ibu bilang, aduh dok, saya tuh sebenarnya pas bersalin tuh pengennya ditemenin suami, mama mertua, kakak, adik, tetangga dan lain sebagainya. Tapi apa daya karena pandemi akhirnya cuma suami yang bisa masuk misalnya. Tapi insya Allah ya, itu adalah tetap menjadi perjuangan kita yang terbaik gitu. Walaupun kita apa yang kita inginkan belum tentu bisa terwujud semuanya, tapi kita bisa mendapatkan hal-hal yang esensial dulu gitu. Hal-hal yang esensial dulu, dan yang terpenting adalah ya tawakal pada Allah, karena yang betul-betul membantu menolong bunda-bunda pada saat proses persalinan itu hanya Allah. Kami tenaga kesehatan, dokter atau bidan hanya bisa menemani dan membantu menjaga, tapi sisanya betul-betul Allah yang memberi kemudahan dan kelancaran pada setiap prosesnya. Slide. Oke. Jangan takut untuk bertanya, jangan malas, jangan ragu untuk belajar, dan karena itu semua adalah modal kita bersama untuk bisa memilih dengan bijak. Seperti tadi ya, mungkin ini bukan kondisi yang aman, bukan kondisi yang ideal. Mungkin banyak persiapan yang kita lalai atau kita susah lakukan nih karena berbagai keterbatasan yang ada sekarang. Tapi kita tetap ikhtiarkan maksimal supaya kita bisa memilih dengan bijak dan mempersiapkan dengan baik. Mumpung banyak waktu sekarang working from home atau bisa kita pada di rumah, cari ilmu tentang persalinan sebanyak-banyaknya. Ikut kelas, bisa baca atau mencari sumber informasi lainnya dari media sosial, dari media massa. Insya Allah sekarang udah banyak, gunakan waktunya untuk mempersiapkan tentang persalinan. Karena persalinan itu betul-betul kita seperti akan menghadapi ujian gitu. Jadi kalau kita mau ujian kan pasti kita harus belajar ya untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, baca dari sumber yang benar, nah tanya pada ahlinya. Jangan lupa konsultasi pada saat pemeriksaan kehamilan. Jangan lupa untuk betul-betul bertanya pada dokter atau bidannya tentang persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan oleh ayah dan bunda sekalian menghadapi persalinan ini. Nanti dari berbagai informasi yang didapatkan, itu bisa kita pilih dengan baik dan bisa dipilah sesuai dengan kebutuhan dari ayah dan bunda sekalian. Slide. Oke. Prinsip-prinsip hamil, sehat, dan bugar. Walaupun di era pandemi, makanya ini penting banget ya, kita harus tetap sehat. Karena perempuan yang sehat, ibunya juga calon sehat, pada saat hamil akan sehat, dan insya Allah akan bisa melahirkan bayi yang sehat. Pertama, makanan bergizi seimbang. Jangan lupa untuk tetap makan makanan bergizi seimbang. Bukan harus banyak, tapi yang penting bergizi dan beragam. Terus yang ketiga itu pemantauan kenaikan berat badan. Jangan gara-gara lagi banyak di rumah, berat badannya naiknya banyak. Jangan ya. Jadi tetap dipantau kenaikan berat badannya. Jangan lupa minum vitamin dan suplemen ibu hamil. Hindari juga rokok, alkohol, obat-obatan berbahaya.
dan hindari bepergian untuk saat-saat yang tidak perlu ya kalau dalam kondisi seperti ini. Jadi kita sama-sama menjaga kesehatan dan mencegah penularan. Yang keenam, pemeriksaan kehamilan yang teratur dan berkualitas. Ini disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi ditimbang manfaat sama mudaratnya kalau untuk pemeriksaan kehamilan. Kalau misalnya memang tidak ada keluhan tadi, seperti saya ulangi lagi, 4 kali selama kehamilan, sisanya yang lain konsultasikan, tetap jaga komunikasi dengan dokter atau bidannya bisa melalui media lain, misalnya online, atau misalnya WhatsApp, telepon, banyak sekali media yang sekarang bisa kita manfaatkan. Yang ketujuh, jangan lupa tetap aktif dan bugar dengan olahraga. Beberapa pasien udah mulai mengeluh nih, aduh dokter saya sekarang nggak bisa jalan-jalan nih keluar rumah, kan takutnya harus pandemi. Akhirnya saya bilang, udah bun, nggak usah keluar rumah, jalan-jalan itu boleh dalam rumah. Bolak-balik aja, kamar mandi itu boleh, sudah cukup untuk jalan-jalan. Yang penting konsisten dilakukan. Minimal luangkan waktu 15 menit untuk jalan cepat di dalam rumah juga itu sudah oke. Mungkin lebih aman dibandingkan kita akhirnya harus pergi-pergi jalan keluar dalam kondisi seperti sekarang. Slide. Oke, persiapan finansial juga jangan lupa ini nanti dibicarakan ya dengan para ayah yang biasanya bertugasnya untuk nyiapin finansial. Untuk persiapan finansial sebaiknya kita bersiap untuk kemungkinan terburuk. Yang punya asuransi, alhamdulillah, mangga dimanfaatkan asuransinya. Ditanyakan juga syarat dan ketentuan untuk bisa menggunakan asuransinya. Jangan sampai nanti pada saat diperlukan, ternyata ada syarat yang kurang. Jadi sebaiknya dipersiapkan dari sekarang. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kehamilan dan kemampuan keluarga. Beberapa pasien misalnya ada yang tetap memaksa bisa lahiran dengan ibu bidan saja, padahal kondisinya adalah kehamilan risiko tinggi. Tentu ini bukan sebuah langkah yang bijak ya, karena bagaimanapun kehamilan risiko tinggi sebaiknya ditangani di tempat persalinan yang lebih lengkap untuk menghindari risiko pada ibu dan bayi. Tapi betul-betul sesuaikan dengan kondisi kehamilan dan kemampuan keluarga. Kalau misalnya memang secara finansial agak terbatas, mungkin harus bisa dicari alternatif lainnya dengan menabung atau ikut asuransi. Jadi kita ikhtiarkan semaksimal mungkin yang bisa menjamin keamanan untuk ibu dan bayi. Rencanakan dengan baik, jadi mulai dicari dari sekarang alternatif-alternatifnya, persiapan-persiapannya, dan jangan lupa paling penting terakhir itu adalah tertib administrasi. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, biasanya kita agak susah nih mengurus surat-surat atau misalnya ngurus pendaftaran macam-macam. Tapi ya tetap kita ikhtiarkan maksimal, jangan sampai tadi pada saat diperlukan ternyata ada persyaratan yang kurang. Jadi sebaiknya ditanyakan dari sekarang ke tempat persalinannya apa saja metode pembayaran misalnya yang bisa dilakukan, terus kemudian persiapan juga sesuaikan dengan kemampuan kita. Insya Allah ada rezekinya dedenya, bisa bersalin di tempat yang nyaman dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Slide. Nah, temukan supporter terbaik, jangan lupa libatkan suami, libatkan juga keluarga semaksimal yang bisa, kemudian lingkungan. Ini Zoom meeting seperti ini sebenarnya adalah momen yang baik sekali untuk bunda-bunda bisa saling support dan saling sharing, supaya bisa merasa, aku nggak sendirian loh, berjuang mau bersalin lagi pusing-pusing kayak gini, gitu. Jadi bunda-bunda bisa dapat teman-teman juga yang banyak, teman-teman yang ternyata teman seperjuangan. Kemudian jangan lupa juga untuk menjaga komunikasi dan banyak bertanya dengan dokter atau bidan yang mendampingi ya, karena itu adalah sumber yang bisa teman-teman percaya untuk bisa membantu bunda-bunda sekalian mengambil keputusan terkait kehamilan dan persalinannya. Slide. Oke. Baiklah, ini sudah slide terakhir. Insya Allah semoga bisa memberi pencerahan. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Bangga kalau ada yang mau banyak bertanya. Semoga ikhtiar kita kali ini bisa menjadi sarana kita untuk bisa melahirkan generasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Afi pembahasan materi tentang persiapan persalinan di tengah pandemi COVID-19. Memang dengan kondisi seperti ini kita harus dipaksa untuk beradaptasi dengan kehidupan normal baru ya. Kalau mungkin kehidupan normal baru yang kemarin kita bisa bebas aja untuk keluar rumah, masuk ke dalam rumah, tapi sekarang kita tambah SOP untuk keluar dan masuknya. Mudah-mudahan kita cepat ya untuk beradaptasinya, menerima dengan kondisi saat ini,
Sehingga kita bisa istilahnya bisa melewati pandemi ini pun juga karena kita udah tahu ilmunya, jadi kita lebih waspada sebenarnya sih. Karena kita tahu ilmu, jadi kita lebih waspada. Untuk yang muda di rumah tadi saya coba untuk ulangi. Jadi untuk Bunda tetap aktif selama di rumah ya, dan memang akan ada perubahan pada saat pemeriksaan hingga pelayanan. Itu hanya kalau misalnya dulu mungkin 1 bulan sekali untuk nengok dari bayi ya, untuk melihat USG. Tapi sekarang karena memang kondisinya, jadi memang cukupkan 4 kali. 1 kali trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester keempat. Kecuali kondisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Afi ya, ada buang air besar yang berlebihan atau diare, ada kejang, ada panas, ada pendarahan yang keluar. Nah, itu tidak perlu menunggu sampai jadwal kunjungan selanjutnya. Jadi langsung datang ke ke tempat medis atau ke bidan terdekat atau layanan kesehatan terdekat dari rumah ya. Dan yang terakhir, karena untuk saat ini kita belum kenalan dok dengan ruangan ya. Dokter Afi ada di ruangan VIP room, saya ada di ruangan VIP room. Kamarnya besar, cukup besar dan cukup nyaman sebenarnya ya di sini. Kalau saya di sini saya juga betah dok. Satu keluarga pindah ke sini mungkin ya, karena ranjangnya yang besar. Jadi di klinik Jasmine sendiri memang kita memfasilitasi untuk ayah bunda yang mau sedang memilih tempat persalinan. Khusus untuk di lantai kedua ini kita memang kamar persalinan dan kamar perawatan ini menyatu. Jadi kita tidak harus pindah ruangan ketika misalnya gelombang cinta mules-mules itu udah mulai datang. Jadi cukup di satu ruangan ini ayah bunda juga sudah bisa melakukan persalinan di satu tempat. Jadi persalinan dan perawatan di satu tempat karena memang space-nya juga lebih luas, lebih nyaman, dan sangat memungkinkan ya untuk bunda yang memang sebelumnya sudah merencanakan punya birth plan mungkin yang sudah pengennya tadi Dokter Afid kan tidak dengan kondisi seperti ini pun juga tidak lantas jadi ayah bunda nggak punya rencana seperti apa persalinannya, tetap harus direncanakan, tetap harus diwujudkan persalinan yang nyamannya, yang aman dan bahagianya tetap harus dicanangkan gitu ya. Karena mudah-mudahan sih dengan fasilitas terbaru dari klinik Jasmine ini pun juga membantu ayah bunda mewujudkannya. Jadi mudah-mudahan sangat senang sekali bisa klinik Jasmine ini bisa membantu lebih banyak lagi. Jadi bunda-bunda di rumah tetap semangat dalam sekarang ini, karena jihadnya mungkin 2 kali ya, bersalin, dan di tengah pandemi ini mudah-mudahan Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah, dengan kemudahan, dengan perlindungan. Jadi bunda nggak usah khawatir selama bunda tahu ilmunya, selama bunda menjalankan semua SOP-nya dengan baik, insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi untuk melindungi kita dari pandemi COVID ini. Oke bunda, kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk ayah bunda yang mau bertanya, silakan raise your hand. Nanti kita akan pilih siapa yang akan kita unmute dan untuk langsung berbicara langsung dengan pertanyaan dengan Dokter Afi. Oke, ada yang mau bertanya? Tinggal di raise your hand atau boleh kalau misalnya di chat, langsung di chat ke klinik Jasmine MK Medica, ditulis oleh nama, usia kandungan, setelah itu pertanyaannya apa. Jadi pertanyaan nanti jawabannya bisa mengikuti dari mungkin usia kehamilannya berapa, jadi Dokter Afi bisa mengarahkan ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, di bawah atau boleh chat dengan kita di sini. Oke, ada chat. Oke. Boleh dengan Ibu Sinta Budiarti ya. Oke, Bu Sinta ditunggu sebentar, kita akan unmute dulu ya. Ibu Sinta. Ini di bawah SB. Nah. Ya. Oke, Bu Sinta silahkan. Mic-nya sudah on. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Waalaikumsalam. Baik. Saya mau bertanya terkait ini, kan
usia kandungan saya tuh 6 bulan. Cuman daerah ini tuh ketika waktu ini nggak ngebahas yang persalinan dulu, ketika waktu ke kamar mandi, cek ternyata agak ini vaginanya tuh kayak ada yang nonjol di dalam, terbuka. Nah, saya kaget dikirain ada yang keluar dari dalam gitu. Nah, kira-kira itu kenapa ya, Dok? Oke. Kondisi fisik ya. Ya. Oke, Bunda. Dikumpulkan pertanyaannya atau gimana, Teh? Dikumpulin dulu ya, Dok ya. Satu pertanyaan dari Bu Sinta. Takutnya ada pertanyaannya ada yang sama, jadi kita bisa menyatukan pertanyaannya, Dok ya. Oke, ada lagi chatnya. Oke, kebanyakan chat. Alhamdulillah. Ibu Ira Juliani. Ibu Ira Juliani, saya unmute ya. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dokter mau bertanya. Ini kan usia kehamilan tuh 27 minggu, lebih 27 minggu ya, mau masuk 7 bulan. Nah, kemarin tuh dicek tuh di Jasmine, dicek HB-nya 8,8. Nah, gimana baiknya puasa atau enggak ya? Kalau kondisi HB-nya kayak gitu. Saat ini Bunda puasa? Enggak, soalnya kemarin diajak puasa udah 3 hari sampai jam 12. Nah, setelah lewat jam 12 tuh keringetan gitu, keringet dingin gitu. Ya. Terus sama satu lagi, dokter mau satu lagi. Kalau misalnya di usia 27 minggu ini nggak banyak keputihannya, tapi jadi ada terus gitu, setiap hari itu jadi ada keputihan terus. Nah, itu normal atau tidak ya? Normal apa enggak ya? Tapi nggak berbau ya gitu. Ya. Baik. Sama ini satu lagi, dokter. Ya. Bonus buat kalau Ibu. Misalnya suka sakit nih, ya kalau suka sakit di bagian atas perut tuh yang deket payudara, nah suka sakit, suka kadang kayak nyut gitu, tapi nggak seharian, cuman kalau misalnya udah sakit tuh kayak sakit banget. Nah, itu tuh kenapa ya, Dok ya? Dekat payudara, Bu. Nah, di bawahnya gitu, sebelah kanan di perut atas gitu. Oke. Ulu hati? Dia ulu kayak hati? ulu. Mah kali ya? Nanti kita jawab ya, Bun. Iya. Oke, Ibu Ira, sudah cukup pertanyaannya ya. Kita unmute lagi. Lalu ada Ibu Siti Rahma, 39 minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Teh mau tanya, ini kan saya kan berdua aja sama suami sama anak-anak. Nanti misalnya pas mau lahiran, anak-anak kami kan masih kecil-kecil gitu. Nah, kira-kira memungkinkan tidak kalau kami membawa anak-anak kami semua ke sana untuk maksudnya nemenin lahiran gitu. Oke. Soalnya nggak ada yang jaga untuk anak-anak gitu. Baik, Ibu. Itu aja pertanyaannya, Teh. Baik, Ibu Makasih. Siti. Terima kasih. Oke, 3 dulu. Kita tutup dulu untuk 3 pertanyaan ya. Yang pertama tadi ada Ibu Sinta Budiarti, dokter. Usia kandungannya 6 bulan dan ada sakit di daerah kemaluan itu di vaginanya seperti ada yang menonjol. Apakah itu normal atau tidak? Lalu yang kedua ada Ibu Ira Juliani. Usia kandungan 27 week, HB-nya 8,8. Nah, ini salah satu pentingnya kita untuk cek lab sebelum persiapan persalinan ya, Dok ya. Jadi kita bisa tahu kondisi kehamilan saat ini. Nah, itu 8,8 berpuasa atau tidak. Jadi sebenarnya nanti boleh disampaikan untuk ibu hamil bagaimana ini puasa atau tidak. Lalu ada keputihan sedikit masih dari Ibu Ira Juliani tapi tidak berbau dan sakit di daerah atas perut ya. Seperti daerah ulu hati. Dan yang terakhir adalah Ibu Siti Rahma nih, karena memang berdua dengan ini sebaiknya kalau
Kalau bersalin sih kalau untuk saat SOP saat ini sih memang kami kalau untuk saat di klinik Jasmine sih memang sebaiknya sih tidak membawa anak usia di bawah 7 tahun karena memang untuk keselamatan bayi, untuk keselamatan anaknya dan keselamatan semua di sini. Jadi memang SOP-nya sebaiknya sih tidak membawa anak. Tapi memang kalau misalnya kondisinya sangat tidak memungkinkan, nanti coba dikonsultasikan terlebih dahulu dengan MCO ya, dengan bidan rati, coba diobrolkan kembali. Nanti akan mudah-mudahan sih ada jalan keluarnya ya, Bun. Tapi untuk saat ini SOP di klinik Jasmine adalah sebaiknya tidak membawa anak usia di bawah 7 tahun. Ibu Siti Rahma. Baik dokter, ada tadi 2 pertanyaan yang berkaitan dengan medis, ada Ibu Sinta dan Ibu Ira Julian. Mangga dokter. Teh Sinta atau Cynthia nih? Yang tulisannya Cynthia soalnya. Sinta Budiarti ya, bukan? Ya, Cynthia ya, Cynthia Budiarti. Ya, Oke, sebenarnya sih saya pengen nanya satu lagi nih, kehamilan keberapa ya Bunda Cynthia? Mungkin bisa di-unmute dulu. Iya, Teh Cynthia, kehamilan keberapa sekarang ya? Pertama. Ya, keberapa Teh, Punten? Pertama. Oh, kehamilan pertama ya. Oke, tadi kan keluhannya seperti ada tonjolan ya, seperti ada yang menonjol di daerah kemaluan mungkin ya. Untuk bisa mengetahui secara pasti, memang baiknya diperiksakan. Karena daerah vagina atau misalnya daerah kemaluan itu memang banyak sekali ya organ-organ yang terkait di sana. Apalagi kalau misalnya memang keluhan ini disertai dengan adanya rasa nyeri, itu baiknya memang diperiksakan untuk kita bisa mengetahui lebih pasti ini tonjolan ini apa sih, itu tuh organ apa gitu yang mungkin menonjol. Jadi baiknya memang diperiksakan. Nanti kalau bisa pada saat konsultasi selanjutnya itu langsung ditanyakan pada dokter yang memeriksa supaya nanti bisa dipastikan itu adalah organ apa dan sejauh mana bisa dianggap normal atau tidak. Tapi kalau misalnya memang keluhannya dirasakan sangat mengganggu atau misalnya nyerinya bertambah, sebaiknya sih segera diperiksakan aja, jangan nunggu ke waktu konsul selanjutnya. Gitu. Karena kalau misalnya pada ibu hamil sih biasanya kalau saya selalu memberi edukasi ke pasien itu adalah pada saat mengalami rasa nyeri, kalau misalnya memang nyeri itu dia menetap, jadi terus-terusan kerasa. Atau yang kedua bertambah nyeri, ditunggu dari hari ke hari atau misalnya pagi sampai sore ini kok nyerinya bertambah ya, atau sakitnya tuh sakit banget, itu sih adalah warning gitu ya, kita memang harus baiknya segera diperiksakan saja gitu. Jadi kalau misalnya memang keluhannya dirasa sangat mengganggu, baiknya sih segera periksa saja supaya tetap segera bisa dipastikan apa sih yang dikeluhkan ini berbahaya atau tidak. Karena memang kalau misalnya via konsultasi online biasanya hal-hal seperti ini sangat susah ya untuk kita bisa ketahui dengan pasti. Jadi kalau saya sih saran kalau misalnya memang khawatir ada rasa nyeri yang dirasakan berlebihan atau misalnya memang ya khawatir sekali, sebaiknya segera periksa aja gitu ya. Jadi saya memang tidak bisa memberikan banyak masukan atau jawaban itu kira-kira apa ya, bahaya atau tidak, karena memang saya belum mengetahui dengan pasti ini keluhannya apa dan organ apa yang kira-kira mungkin terlibat gitu. Jadi kalau ada waktu untuk periksa segera periksa aja Bunda. Ya, baik Dok, makasih Dok. Iya, sama-sama sayang. Oke, pertanyaan kedua ya dari Bunda Ira ya. Pertanyaannya pertama tadi, kalau misalnya ini HB-nya kebetulan rendah untuk belum masuk trimester ketiga, baru mau 7 bulan ya, tapi HB-nya sudah di angka 8,8, ini cukup rendah, karena pada saat trimester 3 nanti biasanya ini HB akan lebih turun lagi. Kalau pertanyaan adalah boleh puasa atau tidak, mungkin ini secara umum ya untuk semua bunda, pada saat hamil dan pada saat menyusui memang badan kita tuh memang ada yang berubah. Kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisi, dan juga ketahanan tubuh kita itu memang berbeda dari perempuan-perempuan yang tidak hamil atau tidak menyusui. Jadi memang makanya itulah sebabnya kenapa Allah memberikan keringanan ya untuk ibu hamil dan menyusui untuk
tidak berpuasa atau menggantinya di hari yang lain atau membayar fidyah, karena memang ada sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya terkait dengan HB sendiri dengan puasa, mungkin tidak secara langsung berhubungan, tapi kurang lebih kita bisa bilang kalau misalnya ibu hamil mengalami anemia atau dia HB-nya rendah, itu HB itu kan tugasnya itu adalah mengangkut oksigen dan mengangkut nutrisi ya di dalam darah kita. Bayangkanlah kalau misalnya pembuluh darah kita itu seperti jalan. Nah, HB ini adalah angkot yang tugasnya bawa penumpang ke organ-organ penting kita, terutama misalnya ke otak, ke organ-organ lain. Yang dibawa itu apa? Yang sangat penting untuk tubuh kita dan juga bayi, oksigen dan nutrisi. Jadi kalau HB-nya rendah, ini bayangkan angkotnya tuh sedikit. Jadi otomatis yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi kan jadinya sedikit. Nah, bisa jadi pasokan oksigen ke otak atau ke organ lain itu terganggu. Makanya kenapa kondisi ini sebaiknya tidak dibiarkan lama dan harus segera ditangani supaya kondisinya lebih baik. Karena khawatirnya kalau dibiarkan lama, pasokan untuk ibu hamil dan juga janinnya itu terhambat. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan puasa tadi, kebayang ya kalau misalnya kita puasa kan otomatis sebenarnya kadang-kadang asupan nutrisinya pun jadi berkurang. Walaupun disarankan kalau untuk ibu hamil yang ingin berpuasa itu bukan kita mengurangi makan, tapi kita hanya memindahkan saja jam makan. Yang tadinya itu kita makan sehari 3 kali ada makan siang, nah ini mungkin makannya diganti jadi pada saat sahur, buka, sama sebelum tidur itu usahakan kita makan lagi. Makan 3 kali dengan kebutuhan kalori yang memadai untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, yang tadi keluhan yang dirasakan oleh Bunda Ira, misalnya jadi keringat dingin gitu ya, atau misalnya jadi kadang-kadang kalau berat tuh malah jadi hitam gitu ya, bahkan yang sampai pingsan, itu biasanya yang bermasalah sekali adalah kadar gula di dalam darahnya. Jadi pada saat hamil, ibu hamil itu cenderung punya kebutuhan untuk kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan kondisi tidak hamil. Karena gula di dalam darah inilah yang dia merupakan pasokan energi utama untuk janin kita. Jadi badan ibu hamil itu secara otomatis dia akan meningkatkan kadar gula darah dan dia dipertahankan di tingkat tertentu supaya tetap bisa memasok gula ke janin kita. Nah, pada saat kita puasa itu kan otomatis kadar gula darah kita terutama misalnya sudah agak jauh dari waktu sahur, misalnya tengah hari atau di sore hari, biasanya fase-fase kritisnya tuh kadar gula darah kita tuh biasanya agak rendah atau sangat rendah tergantung dari sebelumnya berapa. Nah, kondisi kadar gula yang rendah inilah yang biasanya menimbulkan gejala seperti tadi, keringat dingin atau kita merasa pandangan berkunang-kunang atau bahkan sampai hitam, sampai pingsan, itu biasa kadar gula darahnya turun. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, memang disarankan sebaiknya berbuka saja Bunda untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya masih penasaran, pengen nyoba, boleh dicoba, tapi mungkin kita harus evaluasi lagi, misalnya apakah makanan yang dikonsumsi masih kurang, atau jenis makanannya yang mungkin kita harus cari yang dia lebih panjang waktu dicernanya supaya sampai siang atau sore masih kadar gula darah kita tuh tetap stabil. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau ingin berpuasa pada saat hamil dan menyusui ini agak tricky ya. Jadi kita harus mencari celah dan harus cari cara adaptasinya gimana nih gitu. Karena masing-masing ibu memang kebutuhannya berbeda. Gitu. Tapi kalau misalnya memang saat kita mulai berpuasa dan jadi ada keluhan, memang itulah pentingnya makanya kenapa ada keringanan untuk ibu hamil dan menyusui. Itu. Kemudian kalau misalnya memang kita ada HB rendah, tadi utamakan mengkonsumsi suplemen terutama suplemen yang mengandung zat besi untuk tambah darah. Nanti dosisnya bisa ditanyakan kepada bidan atau dokter yang memeriksa. Terus kemudian makanan yang mengandung zat besi tinggi, misalnya daging merah, terus kemudian sayuran hijau tua, bayam kah, sawi hijau, dan juga konsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin C, karena vitamin C itu membantu penyerapan zat besi. Gitu. Dan kurangi konsumsi teh ya Bunda, karena teh itu dia mengganggu penyerapan zat besi. Kalau puasa atau tidak, mangga disesuaikan dengan kondisinya, mungkin dievaluasi juga makanannya, jenis makanannya seperti apa, tapi kalau misalnya memang tidak kuat, tidak usah dipaksakan, karena memang kondisi ibu hamil itu spesial. Gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu tentang keputihan ya. Nah, keputihan atau pengeluaran lendir vagina yang bertambah itu memang bukan masalah, itu adalah kondisi yang umum dialami ibu selama hamil. Dan biasanya memang mendekati usia kehamilan semakin bertambah, memang kadang produksi lendir vagina ini memang bertambah.
Dan selama keputihan ini tidak ada rasa gatal, tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa panas, tidak berbau, dan warnanya pun masih bening atau putih, atau kadang agak kekuningan sedikit, tapi bukan kuning atau kehijauan atau bercampur darah, insya Allah itu keputihannya masih aman. Tapi kalau misalnya memang ada keluhan disertai keputihan disertai dengan rasa panas, perih, terus kemudian berbau tidak sedap, terus kemudian warnanya kuning, kehijauan, bercampur darah, itu sebaiknya diperiksakan karena khawatirnya ada infeksi. Tapi dengan produksi lendir vagina yang berlebih tadi juga kita harus betul-betul menjaga higienis. Jadi harus sering ganti pembalut atau ganti celana dalam, kemudian jaga daerah kemaluan tetap kering dan bersih, karena kelembabannya ini yang keputihannya sih nggak masalah, cuman karena dia lembab, bakteri dan jamur itu jadi senang berkembang biak, nah itu yang selanjutnya akan bikin jadi infeksi dan bermasalah, gitu. Jadi jaga higienis aja, insya Allah kalau misalnya tidak ada keluhan-keluhan seperti tadi, itu masih dalam batas normal. Dokter, tadi 3 pertanyaan dari 3 bunda, dan saya coba untuk kompilasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui chatroom ya dok. Jadi yang pertama ini, bagaimana sih SOP persalinan pada saat di tengah pandemi COVID ini? Terus dari Ibu Aza, imunisasi tetanus 32 weeks, itu masih bisa atau tidak? Lalu untuk pemeriksaan kehamilan pada saat usia kehamilan 31 weeks, ini posisinya masih sungsang, tapi sekarang sudah 33 weeks, belum diperiksa lagi, jadi kapan baiknya untuk memeriksakan kembali untuk pemeriksaan kehamilan itu sendiri? Itu dokter. Yang pertama ya, protokol persalinan di dalam pandemi COVID ini. Yang terpenting adalah jaga komunikasi. Jadi gini, pada saat memang misalnya bunda-bunda sudah mulai merasakan tanda-tanda persalinan, boleh itu langsung menghubungi ke fasilitas kesehatan tempat rencana bunda akan bersalin. Itu biasanya akan dipandu dulu lewat telepon atau misalnya via WhatsApp atau sarana komunikasi lainnya untuk kapan harus datang ke tempat persalinan. Nah, kemudian pada saat nanti datang ke tempat persalinan, ini pun akan dilakukan pemeriksaan, wawancara dulu pastinya, wawancara ditanyakan riwayatnya dan seperti apa, kemudian pemeriksaan rutin yang dilakukan, pemeriksaan fisik, kita akan cek detak jantung janin, ada tanda-tanda persalinan, ada pembukaan atau tidak, kontraksi rahimnya bagaimana, dan kemudian ada protokol-protokol lain yang terkait dengan pandemi ini. Ini memang akan sangat berbeda, mungkin akan berbeda-beda ya di tiap fasilitas kesehatan. Ini kalau yang bisa saya ceritakan, mungkin kalau di klinik Jasmine, kita mulai menerapkan juga untuk screening COVID di sini. Jadi kita akan melakukan rapid test COVID ini untuk mengetahui, setidaknya kita ikhtiar maksimal menyaring apakah bunda termasuk yang terinfeksi COVID atau tidak. Karena untuk selanjutnya kan akan ada penanganan yang mungkin akan berbeda, gitu. Terus kemudian semua itu dilakukan, semua pemeriksaan, terus kemudian semua tes screening itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dengan menggunakan alat pelindung dirinya lengkap. Jadi nanti bunda datang itu kami sambut dengan kami sudah menggunakan alat pelindung diri lengkap sampai nanti terbukti tidak terinfeksi ya, baru nanti bisa ditangani atau tidak di klinik gitu. Karena kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan di materi, kalau misalnya memang ternyata bunda mengalami infeksi COVID atau dicurigai mengalami infeksi COVID, itu persalinan harus dilakukannya di rumah sakit rujukan. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan hasilnya ternyata ada yang positif atau ada kecurigaan ke arah COVID, mau tidak mau memang kami harus merujuk ke rumah sakit rujukan gitu. Untuk proses persalinannya sendiri, secara garis besar sih patokan dari fasilitas kesehatan itu, kami sekarang disarankan satu untuk menggunakan alat pelindung diri lengkap, kemudian yang kedua meminimalisir jumlah petugas atau pendamping di ruang persalinan. Itu juga penting sekali untuk mengurangi risiko penularan. Terus kemudian pendamping dan juga pasien itu tetap menggunakan masker selama proses persalinan. Ini mungkin yang dirasa agak tidak nyaman karena nggak pakai masker aja kadang mau bersalin tuh napasnya enggak ya, apalagi pakai masker. Tapi punten pisan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, ini adalah hal yang harus dilakukan gitu. Terus kemudian protokol lainnya sih tidak ada yang berbeda dengan proses persalinan biasanya.
kalau misalnya dalam keadaan untuk bunda-bunda yang memang sehat dan tidak ada masalah, persalinan itu sama aja. Cuman perbedaannya tadi persiapan untuk persalinannya aja. Tapi kalau untuk protokol yang lain sih insya Allah tidak ada yang berbeda. Gitu. Terus yang kedua, tadi apa ya? Boleh diulang nggak Teh? Bentar. Yang kedua itu tentang imunisasi tetanus. Ya? Oh iya. 32 imunisasi teta 32 minggu boleh dilakukan, malah justru bagus karena 32 trimester 3 ini nanti imunisasinya itu kekebalannya juga bisa didapatkan oleh bayi kita di dalam kandungan. Jadi memang disarankan pada saat trimester 3 itu dilakukan imunisasi teta, boleh dilakukan. Boleh. Sampai nanti menjelang persalinan pun kalau misalnya perlu boleh. Biasanya sih di 36 minggu lah setidaknya sudah imunisasi teta. Oke, paling lama 36 minggu berarti ya dok ya? Nah, sebaiknya sih, karena kalau udah 37 minggu kan udah bisa lahir kapan aja ya. Takutnya betul. keburu mulus masih disuntik ya, belum dapat gitu kebahannya. Kebayinya masih belum dapat ya. Ya. Untuk yang tadi ada posisi sungsang di usia kehamilan 31 week, lalu sekarang sudah usia kehamilannya 33 week. Itu kapan sebaiknya untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan lagi dokter? Kalau misalnya untuk menentukan posisi, baiknya sih memang sebelum 34 minggu kita sudah melakukan pemeriksaan posisi ulang, karena sebagian besar bayi itu bisa muter tuh sampai 34 minggu. Jadi kalau sekarang 33 minggu, baiknya sih diperiksakan saja Bunda untuk memastikan apakah posisinya sudah baik atau belum. Oke. Dan satu lagi dokter, sebenarnya masih banyak yang bertanya nih dok, jadi coba saya kompilasi lagi tentang tanda-tanda persalinan dok, karena kan pada saat tanda-tanda persalinan ini salah satunya ada keluar lendir ya. Nah ini yang membedakan memang lendir ini menuju pembukaan atau misalnya kita membedakan itu seperti apa dokter? Oke, untuk tanda persalinan ya memang kan tanda persalinan itu ada 3 ya, yang secara umum mudah dikenal itu ada 3. Yang pertama itu ada keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Yang kedua itu ada kontraksi rahim yang dia teratur, terus kemudian semakin lama semakin kuat. Dan yang ketiga itu ada pecah ketuban, jadi keluarnya air dari jalan lahir bisa banyak atau sedikit-sedikit. Nah, yang tanda pertama nih keluar lendir campur darah. Kita pengen tahu ini lendirnya kira-kira mau menuju ke persalinan atau enggak ya. Biasanya sih kalau misalnya memang menuju ke persalinan, enggak gitu. Satu, kita harus tahu dulu ini lendir datangnya dari mana sih. Kenapa sih kalau ada pembukaan kita kok jadi ngeluarin lendir bercampur darah ya gitu. Ini yang harus kita tahu dulu supaya kita punya bayangan. Jadi pada saat ibu hamil itu di mulut rahim itu seperti ada sumbatnya. Jadi ada yang menjaga mulut rahim itu supaya tidak ada menghindari ada yang masuk ke dalam mulut rahim untuk melindungi bayi dan juga menghindari dia keluar. Nah, sumbat di mulut rahim inilah yang dia bentuknya itu berupa lendir yang dihasilkan oleh mulut rahim itu sendiri. Nah, pada saat mendekati proses persalinan, mulut rahim itu akan mengalami proses di mana dia akan melunak dan kemudian dia perlahan-lahan akan membuka. Nah, pada saat proses pelunakan dan pembukaan mulut rahim inilah, lendir yang ada di mulut rahim itu dia akan meluruh keluar dari jalan lahir. Nah, kenapa kok lendirnya bisa bercampur darah ya? Nah, pada saat kita hamil, apalagi pada saat kehamilan sudah mendekati persalinan, biasanya ini di daerah mulut rahim ini banyak pembuluh-pembuluh darah kecil di sana. Nah, pada saat mulut rahim mengalami proses penipisan dan pembukaan, ini kadang pembuluh darah kecil di daerah sekitar mulut rahim ini dia ikut pecah. Nah, dari situ akan keluar darah yang nanti bercampur dengan lendir mulut rahim dan akhirnya keluarnya lendir bercampur darah. Jadi biasanya kalau mendekati persalinan, lendirnya biasanya mulainya mungkin warnanya bening. Tapi kemudian makin pembukaan itu makin besar atau mulut rahim makin lunak, biasanya ini warnanya akan semakin merah gitu. Jadi akan semakin banyak bercampur darahnya gitu. Jadi lendirnya lama-lama yang tadinya bening mungkin terus agak coklat atau agak pink, terus lama-lama kok jadi merah ya sekarang. Nah itu kalau misalnya sudah lendirnya udah warnanya agak merah gitu, biasanya memang sudah menuju ke arah persalinan. Jadi mulut rahim tuh mulai ada penipisan dan pembukaan. Yang harus kita bedakan lagi adalah ini lendir campur darah atau perdarahan ya. Nah itu juga kita harus bisa bedakan. Jadi kalau misalnya dia memang lendir campur darah normal untuk tanda persalinan, dia biasanya lebih banyak konsistensinya tuh betul-betul selendir. Cuman dia warnanya merah. Tapi kalau perdarahan itu darahnya tuh akan mengalirnya tuh cair, jadi dia netes.
netes gitu. Netes lebih banyak. Jadi bukan konsistensinya bukan lendir berwarna merah, tapi dia darah. Sama seperti kalau kita kayak ada luka, nah ada darah yang keluar, nah darahnya tuh seperti itu. Itu yang harus bisa kita bedakan. Tapi kalau misalnya dia darahnya bercampur lendir, banyak kurang lebih seperti kita kayak menstruasi hari-hari pertama atau agak-agak hari terakhir, itu insya Allah hanya lendir bloody show aja istilahnya, bahwa lendir bercampur darah sebagai tanda persalinan. Gitu. Jadi itu lendir campur darah ya. Jadi kalau misalnya kita ini udah keluar lendir campur darah, ini udah mau deket atau belum ya, kita lihat aja konsistensinya sama warna dari lendirnya. Tapi kemudian kita harus ingat juga bahwa tidak semua ibu mengalami keluar lendir bercampur darah. Jadi kalau tadi 3 tanda persalinan, keluar lendir campur darah, kontraksi, dan kemudian ada pecah ketuban, ini tidak mesti berurutan. Jadi ada ibu yang kontraksi dulu, baru lendir, baru pecah ketuban. Ada yang pecah ketuban dulu, baru lendir, baru kontraksi. Dan ini 3 tanda ini bisa mana saja yang datang duluan. Jadi misalnya kontraksinya udah intens, tapi lendir campur darah belum keluar, ya udah periksa aja, nggak apa-apa. Karena nggak semua ibu mengalami lendir campur darah gitu. Tapi kalau misalnya lendir campur darah aja yang keluar, kita masih bisa santai aja sih, nunggu sampai kontraksinya lebih teratur, baru kita periksakan diri. Kalau ada pecah ketuban, baik ada mulus, ada kontraksi atau tidak, segera datang ke tempat fasilitas kesehatan untuk diperiksa. Karena kalau ada pecah ketuban, kita harus pantau juga kondisi janinnya di dalam. Oke. Gitu. Baik, mudah-mudahan tadi penjelasan tentang tanda-tanda persalinan oleh Dr. Afi pun juga membantu bunda-bunda di rumah ya, untuk mengenali jika hari itu akan tiba ya, gelombang-gelombang cintanya sudah mulai terasa, jadi sebaiknya ketiga tanda-tanda vital yang tadi pun juga diketahui oleh bunda. Dokter, sepertinya kita harus menyudahi dulu untuk sesi tanya jawab ini. Sebenarnya masih banyak juga pertanyaan yang belum terjawab. Tapi untuk ayah bunda yang ingin mengetahui lebih jauh, lebih lengkap lagi mengenai fasilitas yang ada di klinik Jasmine, khususnya untuk di lantai 2 ini, dapat menghubungi maternity care officer kami dengan Bidan Rati. Nomor teleponnya di 081 220 87 7484. Jadi untuk mengetahui lebih tentang prosedurnya, lalu tentang biaya, setelah itu tentang fasilitas yang lainnya yang ada di lantai 2 khususnya, atau di lantai 1 yang sudah ada, ayah bunda bisa menghubungi dengan Bidan Rati, MCO kami di maternity care officer kami dengan nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Atau misalnya tadi tidak tercatat, bisa lihat di feed IG kami, di situ ada maternity care officer dengan Bidan Rati.